Kira-kira kacang-kacangan itu ada kolesterolnya nggak sih dok? Aku pernah dengar soalnya katanya makan kacang juga nggak boleh banyak-banyak, ada kolesterolnya. Bener nggak sih dok? Nah ini udah pas nih dengan apa yang kita mau omongin sekarang nih kalau kolesterol. Nah ngomongin tentang kolesterol kita lihat dulu tayangan berikut ini. Merayakan Hari Raya Idul Fitri tak lengkap rasanya jika tidak menghidangkan aneka hidangan lezat yang menggugah selera. Ketupat, opor ayam, rendang, dan gulai nampaknya sudah menjadi menu wajib yang tersaji di meja makan. Sayangnya, makanan-makanan nikmat tersebut dipenuhi dengan lemak dan kalori yang bisa membuat kandungan kolesterol dalam darah jadi tak terkendali. Nah pemirsa, perlu kewaspadaan tingkat tinggi terutama bagi mereka yang memiliki riwayat kolesterol tinggi. Karena kenikmatan sesaat di meja makan bisa berujung pada gangguan kesehatan yang fatal. Pernah sekali itu, waktu itu pernah berapa, hampir 300 lebih. Pernah. Kalau lebaran sih enggak, waktu sebelum lebaran iya. Biasalah pusing sama pegel di kepala, saya mah paling suka pegel. Ya dirasain kan ya kayak habis makan lemes aja. Kalau kolesterol sih berat di punggung sini ya kayak beban gitu, berat gitu. Terus sininya pala belakang juga sakit gitu. Biasanya saya makan ini yang suka santan-santan gitu sama gorengan. Penyebabnya biasanya sih kalau makan gitu, makan kayak santan, terus kayak udang, cumi gitu. Makan nanas ya, kata nanas itu kan mengurangi kolesterol tuh. Udah itu nanas paling. Ya kalau sebelum ke dokter ya paling kita ya kalau olahraga lah pagi-pagi kalau udah mulai terasa. Paling pakai itu alat bantal penghangat itu, yang terapi-terapi gitu sininya. Jadi kan ntar kan rada lemes gitu. Jika rasa pegal mulai menyelimuti tengkuk leher, bagian belakang kepala belakang hingga pundak, Anda harus waspada. Bisa jadi rasa tidak nyaman tersebut merupakan pertanda naiknya kadar kolesterol Anda. Benarkah demikian? Mari kita tanyakan kepada ahlinya di Ayo Hidup Sehat hari ini. Ngeri juga ya dok ya kalau sampai kena kolesterol. Nah justru itu, apalagi kadang-kadang kolesterol itu sebenarnya tidak ada rasanya. Nah ngomong-ngomong mengenai kolesterol, sudah hadir bersama kita tamu kita hari ini sebenarnya Dr. Warigit Triatmoko, spesialis penyakit dalam. Langsung aja. Wow. Halo dok, selamat siang. Ya, selamat siang. Halo dok. Baik. Halo dok, Ya. Ini nama bekennya sih, nama friendly-nya Dr. Yongki. Yongki, nggak pakai Komaladi tapi belakangnya. Enggak pakai. Oh, belum. Dokter penyakit dalam, dia dokter Iya. semua penyakit dalam termasuk mengenai kolesterol saat ini yang kita mau bahas nih. Oke. Nah dok, aku penasaran banget tentang kolesterol nih dok. Karena kan banyak banget ya fakta dan mitos yang beredar di luar sana Iya, mengenai betul. kolesterol. Iya. Nah dok, ini makanan bersantan katanya bisa meningkatkan kadar lemak dan juga kolesterol dalam tubuh. Ini fakta atau mitos dok? Fakta ya, jadi memang betul bahwa santan itu punya resiko atau meningkatkan kolesterol dalam tubuh kita. Tapi ada tapinya nih ya, kalau santan itu kan sebetulnya ada santan yang masih murni, itu malah dia sebetulnya bagus. Santan yang masih murni ya. Yang karena belum dia diapa-apain itu dok? Ya, santan yang masih murni itu dia punya kandungan namanya asam laurat. Ya, lauric acid atau asam laurat itu sebetulnya dia punya fungsi sebagai anti inflamasi atau anti radang. Nah itu juga sebetulnya bagus dan punya fungsi yang banyak yang lainnya ya untuk membantu mencegah infeksi terkait dengan daya tahan tubuh dan lain sebagainya. Tapi yang jadi masalah adalah santan ini santan yang sudah dipanaskan. Nah berkali-kali. Nah itu yang sebetulnya malah bahaya itu berkali-kali pemanasannya itu membuat lemaknya menjadi jenuh. Nah dok, ini banyak yang bertanya juga ketika sedang lebaran seperti ini, kalau misalkan kolesterol menjadi tinggi, maka rasanya akan menjadi kesemutan. Fakta atau mitos? Ya. Dokter. Jangan dijawab dulu. Oke. Setelah ini jadi mana-mana dalam acara Ayo Hidup Sehat. Pemirsa, faktor resiko kolesterol tinggi diantaranya adalah gaya hidup dan asupan makanan yang kurang sehat. Gejala kolesterol tinggi memang tidak bisa dideteksi secara dini.
Jadi kita harus mawas diri dan mampu menghindar dari jenis-jenis makanan yang bisa memicu naiknya kadar kolesterol dalam darah seperti makanan-makanan yang sudah dirangkum oleh tim Ayo Hidup Sehat berikut ini. Yang pertama adalah kuning telur. Di balik kandungan proteinnya yang bermanfaat untuk kesehatan, ternyata kuning telur merupakan salah satu jenis makanan yang mengandung kadar kolesterol tinggi. Jumlah kolesterol dalam 6 buah kuning telur bisa mencapai 1085 mg. Jadi, alangkah baiknya jika Anda tidak mengkonsumsi kuning telur secara berlebihan. Yang kedua adalah lobster. Hewan laut yang mirip dengan udang ini sebenarnya kaya akan kandungan asam lemak omega 3 yang dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Sayangnya, dalam 85 gram daging lobster terkandung 125 mg kolesterol. Untungnya, varian lobster air tawar yang lebih ramah kolesterol ketimbang saudaranya yang berasal dari laut lepas. Berikutnya ada ayam goreng. Daging ayam sebenarnya termasuk jenis daging yang disarankan untuk dikonsumsi ketimbang daging merah yang berasal dari sapi atau kambing. Sayangnya, ketika daging ayam dimasak dengan cara digoreng, kadar airnya akan hilang dan digantikan dengan lemak. Kandungan lemak tersebut diperparah dengan tambahnya lemak trans yang berasal dari minyak goreng. Nah, itulah yang menyebabkan ayam goreng memiliki kandungan kolesterol yang sangat tinggi. Selanjutnya, ada es krim. Es krim memiliki kadar kolesterol sebesar 47 mg setiap 100 gramnya. Yang lebih mengerikan lagi, dalam 1 sendok es krim saja, jumlah kolesterolnya bisa melebihi jumlah kolesterol yang ada pada donat dan hamburger. Jadi, alangkah baiknya jika Anda mengganti es krim dengan jenis makanan dingin yang lebih ramah kolesterol, seperti frozen yogurt ataupun jus buah. Jenis makanan tinggi kolesterol yang terakhir adalah kerang. Kerang bisa dibilang bahan makanan yang cukup mudah diolah dan nikmat di lidah. Kerang bisa dimakan mentah, direbus, ataupun dijadikan sebagai bahan campuran dalam menu hidangan lain. Sialnya, kerang juga merupakan salah satu jenis makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Dalam setiap 100 gram kerang, terdapat sekitar 105 mg kolesterol atau 35% dari angka kecukupan gizi harian yang kita butuhkan. Dok, kenapa sih makanan mengandung kolesterol enak-enak semua? Kenapa? Cobaan ada es banget krim ya, kesukaan aku. Es krim loh ya, kadang-kadang es krim tuh orang pikir itu nggak ada kolesterolnya. Iya. Mereka pikir gitu, taunya ternyata ada Ternyata kolesterol ya. juga. Iya, dan aku nggak nyangka dan aku cukup kecewa. Dan padahal hobi ya, suka. Iya, aku suka banget sama es krim. Aduh. Nah, udah kembali supaya nggak kepikiran tadi lagi, langsung difokus ke pertanyaan tadi ya. Jadi kenapa tuh orang tuh pikirnya kolesterol tinggi rasanya kesemutan, gimana tuh? Ya. Itu mitos ya, kesemutan itu bukan gejala kolesterol tinggi dan sebagainya. Jadi biasanya memang kesemutan itu pasti ada penyakit dasarnya ya. Penyakit dasarnya itu apa? Biasanya mungkin memang dia ada masalah dengan saraf atau neuropati. Mungkin dia juga biasanya ada penyakit gula ya, penyakit yang mendasari atau diabetes. Kemudian juga ada masalah di jantung dan sebagainya. Dan memang untuk kolesterol ini sendiri memang biasanya ya tadi menyertai penyakit-penyakit tadi ya, kayak diabetes, jantung dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya orangnya mungkin cenderung obesitas ya, lebih gemuk atau mungkin pola makannya juga tidak tepat sehingga ada masalah di sirkulasi atau pembuluh darah sehingga mengakibatkan efek itu. Tapi itu mitos. Itu mitos. Nah, kan kalau tadi kesemutan ya, Dok. Iya. Ini juga ada kabar yang beredar kalau leher ataupun kepala sakit itu juga tanda kolesterol itu naik. Ini fakta atau mitos, Dok? Ya, itu juga mitos ya. Jadi sama seperti tadi ya, seperti kesemutan, kemudian leher terasa. Kadang kan mikir ya, lehernya nih pegel sekali gitu ya. Ini jangan-jangan kolesterol gitu. Sebenarnya itu mitos ya. Karena kalau faktanya memang saya sebutkan tadi bahwa biasanya itu ada penyakit-penyakit yang mendasari ya. Penyakitnya itu apa ya? Saya sebutkan tadi penyakit-penyakit yang sudah berlangsung lama atau kronis ya. Contohnya tadi diabetes, kemudian masalah di jantung dan sebagainya yang mengganggu sirkulasi atau peredaran darah. Sebetulnya intinya itu. Nah, ini akhirnya ada yang punya taktik nih ceritanya nih. Kalau makan supaya kalau makan orang yang makan makanan yang berkolesterol tinggi, dia makan dalam porsi kecil supaya mengurangi kolesterol tinggi katanya. Fakta atau mitos? Sebetulnya fakta ya, itu fakta ya. Jadi fakta begini, sebetulnya itu bisa saja ya, tapi ada syaratnya nih. Syaratnya makanan kecil itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Tapi ya, kalau otak gimana, Dok? Kan otak kan kecil. Ini
agak ini ya, agak sulit juga. Masih kecil bagaimana? Kalau gini, kalau misalnya kayak santan tadi ya, santan kan dikatakan hanya 3 sampai 5 sendok misalnya, itu dalam porsi kecil, maksudnya seperti itu. Kalau porsi banyak ya bisa berbahaya Bisa juga berbahaya ya. juga Kalau dok kecil ya. ya sebenarnya masih bisa lah. Maksudnya kalau tidak terlalu banyak lah intinya seperti itu. Dan jangan tiap hari juga, jangan terlalu sering maksudnya gitu. Nah, itu juga ya. Dikit-dikit jadi Iya. banyak juga ya. Iya, Nah iya. kan kalau tadi Dokter Vito punya Iya. taktik katanya porsinya dikecilin. Nah kalau Dikecilin. aku juga punya taktik nih, Apa habis ini? makan makanan berkolesterol atau makanan yang Iya. bersantan gitu, dengan konsumsi buah ini bisa meminimalisir atau menyeimbangkan kolesterol dalam darah. Ini fakta atau mitos dok? Ya itu fakta ya. Yang memang punya kolesterol tinggi ya itu boleh nih triknya. Jadi biasanya nih setelah makan makan makanan yang kolesterol tinggi, terus dia makan buah-buahan, itu betul sekali karena buah-buahan itu kan dia sebagai serat yang larut dalam air ya, itu dulu ya, dia mengikat asam empedunya sehingga dia akan menurunkan kadar lemak dan kolesterol itu dari fungsi buah. Dan dia juga punya fungsi yang lain ya, antioksidan, vitamin, dan juga ada kandungan seratnya itu ada namanya pektin, itu namanya pektin ya. Dia memang bagus sekali. Jadi silakan ya, kalau memang punya kolesterol yang sedang tinggi-tingginya, silakan konsumsi buah ya. Wah, ini boleh nih. Ada cara lain lagi nih, ada cara Apa lain lagi nih ya? Sebanyakan orang mungkin udah tahu nih kalau kolesterol ini berbahaya sebenarnya. Coba tanyakan masing-masing orang biasanya udah tahu kolesterol ini mengakibatkan penyakit-penyakit. Betul, Nah, jadi betul, mereka betul. sudah tahu nih kalau nanti lebaran susah untuk menghindari Waduh. makanan kolesterol. Jadi mereka diet duluan. Sebelum lebaran mereka udah diet ketat dulu. Ya colong start katanya dokter. Colong start ya? Iya. Sebelum nanti, nah itu katanya bisa menurunkan atau mengatasi bahaya kolesterol tinggi di hari lebaran. Itu fakta atau mitos dok? Fakta, tapi saat itu saja. Oh, terus hanya saat itu Fakta, saja. maksudnya gini, saat sedang diet itu tentunya bagus ya. Jadi pola gizi, pola makan, nutrisinya itu betul-betul bagus. Tapi tentunya juga kita kembali ke kebiasaan atau habit gitu. Jangan terus nanti kalau pas lagi diet-dietnya nih, wah nanti nih tunggu nih tanggal mainnya. Tetap pada saat dia nanti, mungkin sekarang pas lagi puasa dia sekalian diet ya, diet kolesterol dan lain sebagainya, itu bagus, itu fakta. Tapi nanti pada saat kita konsumsinya banyak ya otomatis bisa naik lagi. Lonjak lagi ya, dok, ya? Iya, apalagi makanannya luar biasa. Aduh, dan berarti lama, harus hati-hati berhari-hari, dong. wah repot. Harus hati-hati, terus harus periksa juga. Nah dok, Iya. katanya nih kalau memang periksa darah ini hanya satu-satunya cara untuk mengetahui atau memeriksa kolesterol dalam tubuh, ini fakta atau mitos dok? Ya itu fakta ya, jadi memang untuk kita mau tahu kolesterol kita berapa, kolesterol itu ada yang kolesterol sebutnya kolesterol jahat ya, atau HDL ya, high density lipoprotein, atau yang kolesterol yang kolesterol jahat yang LDL, atau kolesterol baik yang HDL. Nah itu memang untuk kita tahu itu memang harus dengan dicek darah. Cek Nanti kita darah. akan tahu ya. Oke. Sekarang nih tips bagi pemirsa dan tentunya Ya. bagi kita semua yang semua. ingin menikmati makanan-makanan yang enak saat hari raya. Oke. Ya, kalau ingin menikmati makanan-makanan yang enak, tentunya tips saya yang pertama adalah porsinya harus disesuaikan ya. Porsinya jangan melebihi batas ya, porsinya secukupnya ya. Dan juga tetap ya untuk hindari makanan yang berlemak ya, jangan terlalu banyak. Kemudian ya kalau buat sekedar untuk keinginan sedikit tidak apa-apa. Berikutnya adalah untuk makanan yang manis ya, manis juga jangan terlalu banyak. Tentunya berikutnya adalah minum. Nah ini air juga penting, 7 sampai 8 gelas dalam waktu 1 hari. Berikutnya adalah mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran yang banyak, tidak apa-apa karena itu juga akan menurunkan kolesterol. Yang berikutnya untuk membantu adalah istirahat atau tidur yang cukup. Dan berikutnya jangan stres dan selalu berbahagia. Wah, happy terus kayak dokter Yongki. Dan tadi tipsnya dari Intan tadi sudah dimasukkan juga triknya tadi strateginya ya. Strateginya. Makan sayur dan buah yang Sayuran banyak. dan buah yang Menghadapi banyak. kolesterol. Iya. Strategi aku gitu kan. Oke, mudah-mudahan kita semua jadi tetap sehat-sehat terus ya dan bisa Amin. menikmati makanan tersebut yang enak-enak. Terima kasih dokter Yongki. Ya, sama-sama Dokter, Dokter makasih Vito. banyak. Sama-sama Aduh, Mbak Intan. pemirsa, sudah 1 jam ya kita menemani Anda. Jangan lupa untuk terus saksikan Ayo Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang hanya di TV One pastinya.